Selamat pagi, perkenalkan saya Sharon Esau, dokter yang bertugas saat ini. Boleh saya tahu nama ibu, umur, alamat, pekerjaan ibu? Baik ibu, AKDR ini adalah alat kontrasepsi yang fleksibel yang berbentuk huruf T yang diselubungi oleh kawat halus dan terbuat dari tembaga. Nah, cara kerjanya ini menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi dan membuahi ovum sehingga mempengaruhi fertilisasi. Keuntungan dengan AKDR, efektivitasnya tinggi 99,4 sampai 99,8%. Dia juga yang langsung efektif setelah pemasangan dan masa pemakaiannya cukup lama, yaitu 10 tahun. Dapat dipasang langsung setelah melahirkan ataupun abortus dan tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Memang efek sampingnya bisa terjadi perubahan siklus haid jadi lebih lama dan banyak, haid lebih sakit dan bisa ada spotting. Komplikasi yang paling ditakutkan dimana bila ada infeksi menular seksual, AKDR dapat memicu terjadinya radang panggul sehingga dapat memicu terjadinya infertilitas. Apakah ibu ada pertanyaan? Sebelumnya ibu, apakah boleh saya tahu tanggal haid terakhir, lama haid dan pola perdarahannya? Apakah ada nyeri perut hebat? Bagaimana dengan riwayat kehamilan dan riwayat kesehatan yang terakhir? Apakah ibu ada riwayat anemia berat, riwayat kehamilan ektopik, infeksi sistem genitalia, penyakit menular seksual, atau mungkin infeksi panggul? Mohon maaf ibu, tapi apakah ibu atau pasangan ada riwayat sering berganti pasangan? Apakah ada riwayat kanker serviks? Baik ibu, tindakan nanti mungkin akan merasa tidak nyaman, tapi tidak perlu khawatir, akan saya lakukan sebaik mungkin. Apakah ibu bersedia? Baik ibu. Pertama-tama, minta pasien untuk mengosongkan kandung kemih dan mencuci area genitalia dengan air dan sabun secara bersih, sambil pemeriksa mencuci tangan menggunakan metode 6 langkah WHO. Kemudian minta pasien untuk duduk di meja pemeriksaan dengan posisi litotomi, lalu inspeksi dan palpasi di daerah perut, terlihat apakah ada nyeri benjolan atau kelainan lainnya di daerah suprapubik. Kemudian setelah itu kenakan kain penutup pada pasien untuk pemeriksaan panggul, lalu atur arah sumber cahaya untuk melihat serviks dan kemudian atur penempatan peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam wadah steril dan pemeriksa memakai sarung tangan steril. Setelah itu, inspeksi area genitalia eksterna dan palpasi atau raba kelenjar Bartholin dengan menelusuri labia mayora kiri dan kanan untuk melihat apakah ada benjolan atau nyeri. Lalu kita ambil spekulum dengan tangan kanan, oleskan jeli dan buka labia mayora dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri, lalu masukkan spekulum dalam keadaan tertutup. Kemudian putar 90 derajat sehingga tangkai mengarah tegak lurus ke bawah. Lalu kita atur tuas dan kedudukan spekulum, kemudian amati porsio serviks. Kita lihat bentuk, ukuran, dan warnanya. Dan kemudian kita lihat juga sekret dari vagina ada atau tidak. Setelah itu, lepas pengungkit, putar spekulum 90 derajat melawan arah jarum jam, kemudian keluarkan secara hati-hati dan letakkan di bengkok yang berada di meja instrumen. Berikutnya, melakukan pemeriksaan bimanual di mana memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan ke dalam vagina dan tangan kiri secara lembut menekan daerah suprapubik. Pastikan gerak serviks bebas dan tentukan besar dan posisi uterus dan pastikan tidak ada infeksi atau tumor pada adnexa. Lalu lakukan pemeriksaan retrovagina bila ada indikasi seperti kesulitan untuk menentukan besar uterus retroversi atau ada tumor pada cavum Douglas. Lalu keluarkan jari dan perhatikan apakah ada darah di sarung tangan pemeriksa. Selanjutnya kita masukkan lengan AKDR Cupertee 380A di dalam kemasan steril. Kemudian dengan menggunakan sarung tangan DTT yang baru, pasang spekulum vagina, ambil dengan tangan kanan, kemudian oleskan jeli, kemudian pasang spekulum dalam vagina untuk melihat serviks, yaitu buka labia mayora,
dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri, kemudian putar spekulum 90 derajat, kemudian atur tuas sehingga porsio serviks dapat terlihat. Setelah itu, usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali. Kemudian buang kasa pada tempatnya, lalu setelah itu jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati pada arah jam 11. Kemudian setelah itu masukkan sonde uterus dengan teknik tidak menyentuh, yaitu secara hati-hati memasukkan sonde ke dalam kavum uteri dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina ataupun bibir spekulum. Kemudian setelah itu ukur kedalaman kavum uteri pada tabung inserter, geser leher biru pada tabung inserter, kemudian buka plastik kemasan steril. Setelah itu angkat tabung AKDR tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Hati-hati jangan sampai inserter terdorong. Kemudian pegang tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal, kemudian lepaskan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu dengan menarik keluar tabung inserter sampai pangkal inserter dengan tetap menahan inserter. Lalu kita keluarkan inserter dan masukkan kembali ke serviks sampai terasa adanya tahanan. Kita akan menggunting benang AKDR kurang lebih 3-4 cm. Kemudian keluarkan seluruh tabung inserter dan buang kembali ke tempat sampah yang sudah terkontaminasi. Lalu lepaskan tenakulum dengan hati-hati, rendam dalam larutan klorin 0,5%. Periksa serviks bila ada perdarahan dari tempat bekas cubitan tenakulum, tekan dengan kasa selama 30-60 detik, kemudian keluarkan spekulum dengan hati-hati dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Lalu celupkan sarung tangan dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian memberitahu kepada pasien bahwa pemeriksaan sudah selesai dan ucapkan terima kasih, kemudian mencuci tangan dengan metode 6 langkah WHO.